Sebelum mulai pelajaran ada baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Dalam pembelajaran hari ini. Amin. Ada yang mau kita belajar apa hari ini? Silakan yang bawa buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertiannya buka bab 9. Sudah ketemu? Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Oke, udah nampak semua judul kita untuk hari ini? Namun sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin berpantun dulu. Nanti bilang cakap ya. Kita melegam ayam cemani. Berceloteh si burung lalap. Alangkah aneh zaman ini. Orang yang berhutang lebih galak. Siapa itu? Ada di sini? Tidak ada. Jadi baik, pada materi hari ini yang pertama kita bahas yaitu tentang jual beli. Jual beli. Ada yang tahu apa itu jual beli? Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara membayar. Bagus. Ada yang lain? Masa nggak tahu? Setiap hari jajan. Baik. Jika nggak tahu, akan Ibu jelaskan yang mana jual beli ini. Dalam bahasa Arab dikenal dengan makna al-bai'u. Al-bai'u yang mana artinya mengambil dan memberikan sesuatu. Mengambil dan memberikan sesuatu. Benar seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa jual beli itu adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Yang mana cara itu sudah diatur dalam fikih muamalah. Tahu apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah adalah fikih yang mengatur tentang transaksi seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum dari jual beli itu. Apa itu hukum jual beli? Mubah. Ya,
hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya, hukum itu bisa menjadi sunnah apabila barang yang dibutuhkan itu sangat diperlukan oleh seseorang. Dan juga hukum itu bisa menjadi haram apabila ada yang tahu boleh masa itu aja terus yang lain nggak mau. Boleh silakan. Yang jual beli itu menjadi haram apabila ada unsur keterpaksaan, atau juga jual beli itu bisa dikatakan hukumnya menjadi haram apabila digunakan untuk kemaksiatan. Contoh dari kemaksiatan seperti apa? Iya, berzina, narkoba itu. Iya, jual beli itu dikatakan haram jika hal-hal itu digunakan untuk kemaksiatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum jual beli. Hukum jual beli ada berapa? Ya. Jual beli hukumnya ada 3. Yang pertama, rukun. Yang laki-laki. Lihat hukumnya. Gak ada yang tahu rukun dari jual beli yang pertama? Jual dan membeli. Iya, kita yang membeli merupakan salah satu rukun dari terjadinya jual beli itu. Selanjutnya, rukun yang kedua yaitu adanya objek atau barang yang kita jual belikan. Contoh kita jajan itu berarti itu barang yang kita jual belikan sama pedagang yang ada di situ. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya akad. Adanya akad. Suatu transaksi itu sah apabila terjadinya akad. Dan setelah kita mengetahui rukun dari jual beli itu, tentu terdapat syarat yang harus dilengkapi oleh orang yang menjual dan membeli. Apa aja itu syaratnya? Apa syarat yang pertama? Iya, orang yang menjual maupun yang membeli adalah orang yang berakal. Dia tidak gila. Kalau gila gimana dia itu berjualan kan? Selanjutnya, ia balik. Dia sudah mengetahui mata uang atau apa yang akan dibeli pada penjual itu. Berakal dan balik. Selanjutnya dari rukun yang kedua, barang. Apa aja syaratnya yang dilarang tadi? Ada bukunya? Yang laki-laki? Masa nggak ada laki-laki yang mau buku? Nggak ada. Barang, syarat dari barang yang dijual itu adalah suci. Apa itu suci? Iya, benar-benar najis atau suci itu bersih. Putih artinya apa? Suci. Nah itulah suci. Berarti jilbab yang kita pakai hari ini, jilbab yang ada dipakai hari ini berarti suci bersih. Selanjutnya apa syaratnya? Iya, barang yang kita beli itu haruslah mendatangkan manfaat untuk kita. Contoh kita jajan di situ, manfaatnya untuk apa? Iya, untuk kenyang. Selanjutnya syarat dari akad. Bagian sini tahu? Syarat yang pertama dari akad yaitu izin kabulnya berhubungan. Apa maksudnya dari berhubungan itu? Artinya penjual dan pembeli itu terikat.
selanjutnya di dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Apa itu khiyar? Biar artinya memilih antara dua hal. Iya, khiyar merupakan istilah dalam fikih muamalah tentang jual beli yang memiliki arti ada dua artinya. Yang pertama yaitu meneruskan akad jual beli dan kedua yaitu mengurungkan. Meneruskan dan mengurungkan. Juga di khiyar ini terbagi menjadi tiga. Apa aja yang tiga itu? Khiyar majelis. Iya, yang pertama itu khiyar majelis. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli itu berada dalam tempat yang sama. Kayak di situ kita langsung belajar kesukaan, itu berarti namanya khiyar majelis. Selanjutnya itu khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang terjadi oleh sebab-sebab atau contohnya biar menjadi ini dapat. Contohnya kamu yang beli tas kan. Jadi kamu ragu nih dulu mau meneruskan akad itu kah atau kamu tunggu terlebih dahulu. Dan itu berdasarkan kesepakatan dengan si penjual. Yang mana khiyar syarat ini memiliki waktu 3 hari 3 malam. Dan setelah 3 hari 3 malam, namun kalian tidak datang lagi kepada si penjual itu, jadi si penjual itu boleh menjual barang itu. Selanjutnya, khiyar yang ketiga apa? Khiyar aib. Iya, khiyar aib. Khiyar aib adalah khiyar yang terjadi karena adanya cacat. Bisa kasih contoh? Iya, barang yang kita beli itu boleh kita kembalikan dengan cara adanya cacat dengan selang waktu yang tidak lama. Andai kamu udah beli di pasar tas, setelah sampai di rumah ternyata kamu nampak nih kekurangan atau kecacatan dari tas yang kamu beli. Paham? Paham. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Berhutang. Iya, hutang. Hutang piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan dua istilah. Yang pertama yaitu al-dain. Al-dain dan al-ghani. Al-dain dan al-ghani. Ada yang tahu al-dain dan al-ghani ini? Sebenarnya dua istilah kata ini dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama yaitu hutang piutang. Namun dalam fikih muamalah dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari kedua ini? Tidak ada? Kita lihat terlebih dahulu dari segi maknanya. Makna. Yang pertama dari segi makna, al-dain ini merupakan tidak semua al-dain itu adalah al-qard. Sedangkan al-qard merupakan salah satu dari jenis al-dain. Kita lihat dari segi pengertian. Al-dain ini adalah merupakan semua jenis transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Sedangkan al-qard merupakan salah satu dari al-dain. Yang mana contoh dari al-qard ini seperti hutang piutang.
Aldain? Biar kita paham, tentu harus ada contoh. Membeli makanan di kantin tapi uangnya tidak cukup. Iya, dia belanja di kantin, namun uangnya nggak cukup. Contohnya, kamu siapa namanya? Bilanglah. Siapa? Dimas itu. Dimas. Kamu? Iya. Contohnya, Dimas pergi ke kantin kan? Dia memiliki uang 4.000, namun dia ingin membeli nasi goreng yang harganya 5.000. Karena kekurangan uang itu disebut dengan aldain. Sedangkan kalau kot sudah tentu yaitu hutang piutang, yang mana seperti mewah ingin belanja, namun dia nggak punya uang nih, dia pinjam ke si Dimas uang 5.000 untuk beli nasi goreng di kantin. Paham? Enggak. Mau berdiri dulu. Iya. Berdiri nggak berdiri? Berdiri semua. Wah. Syarat dari yang pertama, kalau kakak bilangan genap duduk. Sedangkan kalau kakak bilangan ganjil berdiri. Paham? Paham, Bu. 17 25 nggak fokus ya. 2 empat ya. Nanti apa kesalahan? Apa ya? Kalau dia salah, dia nyanyilah depan. Ya. Tidak mau? Tidak. Kenapa nggak mau? Ya karena itu dia nggak mau bernyanyi ke depan ini harus benar semua. Sekali lagi berdiri. 35 44 9 17 fokus ya, fokus. 50 nggak fokus ya. Berarti nggak siap kamu belajar hari ini. Siap ya? Ya, Bu. Kalau siap, mari kita melanjut ke materi kita. Masuk ke dalam hukum dari hutang piutang. Apa hukum dari hutang piutang? Apa? Masuk nak. Ya boleh, kamu apa? Hukum dari hutang piutang? Jawab aja. Jawab. Gak apa-apa. Banyak dari itu hukum, ada boleh, mubah, sunnah, wajib. Bilang dulu salah satu dari itu. Apa? Ya, orang yang berhutang memang wajib membayar. Namun kalau hutang piutang hukumnya adalah boleh. Namun hutang piutang ini juga sama dengan dua itu, hukumnya bisa berubah-ubah. Bisa dia menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Iya. Hukum hutang piutang itu menjadi sunnah apabila kita yang memberi hutang kepada seseorang itu diamalkan dengan kebaikan. Jadi hukumnya bisa menjadi sunnah karena kita membantu sesama. Dan juga hukumnya bisa menjadi wajib apabila orang itu
Kemaksiatan, kita meminjam uang untuk membeli barang-barang haram, itu jatuhnya hutang piutang itu menjadi haram. Islam mengajarkan kepada orang yang berhutang dengan meminta hutang kepada seseorang itu dengan cara yang baik, dan dianjurkan untuk tidak memaksa, karena mungkin seseorang itu belum ada uang untuk bayar, atau uang yang sudah dikumpulkan ternyata masih ada kemampuan yang berubah. Dan seperti yang dilakukan kita tadi, membayar hutang itu hukumnya wajib, walaupun orang yang memberikan hutang itu memberikan kita tidak menagih, tapi kita wajib membayarnya. Karena apa? Kenapa? Kenapa? Oleh kita kan? Salah. Kenapa? Iya, karena kita berjanji. Karena pada saat kita melakukan pinjam-pinjam itu, tentu sudah ada waktu yang kita tentukan bersama orang yang memberikan pinjaman. Agar hutang kita ini menjadi sah, tentu terdapat syarat dan juga rukunnya. Apa aja syarat dan rukun dari hutang kita? Iya, sebenarnya rukun dan syarat dari hutang piutang hampir sama dengan jual beli, yang mana tentu ada orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman. Selanjutnya, apa yang kedua? Iya, adanya barang atau objek yang dihutangkan. Yang ketiga, iya, terdapat akad. Seperti contoh tadi, pada saat terjadinya waktu penentuan kapan kita akan bayar hutang, itu di situ sudah terdapat akad. Dan juga syarat daripada rukun yang pertama yaitu adalah dia sudah kembali tidak berakal. Dia tahu untuk kapan dia membayar hutang, berapa hutang yang dipinjam kepada seseorang itu, dan juga adanya akad. Yang mana pada akad tidak mensyaratkan adanya tambahan, tidak mensyaratkan adanya tambahan. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ada yang tahu ayat surah Al-Baqarah ayat 282 dikenal dengan surah apa? Tidak tahu? Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dikenal dengan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sudah dijelaskan tentang hutang piutang. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 itu sudah dijelaskan tentang menulis hutang itu. Yang kedua, menghadirkan saksi agar orang yang berhutang itu ada saksi bahwa dia berhutang. Yang ketiga, yaitu adanya jaminan agar seorang itu merasa adanya tanggungan, harus adanya jaminan agar dia merasa wajib untuk membayar hutang. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada, adalah baik, kalau tidak ada kita masuk ke materi terakhir, yaitu riba. Apa itu riba? Masa nggak tahu riba? Yang di belakang
Yang mana? Saudara, istilah riba ini adalah tukar menukar yang dilakukan oleh seseorang, namun di dalam salah satu itu terdapat tambahan. Terdapat tambahan. Riba terbagi menjadi dua, apa aja? Iya, riba yang pertama itu riba nasiah. Riba nasiah adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Contohnya, kamu siapa namanya? Nama? Saumi membeli beras 10 kilo kepada Ibu Asyah. Yang mana pada hari saat Saumi itu membeli beras sama beras 7.500. Jadi karena Saumi tidak memiliki uang, dia berhutang terlebih dahulu kepada Ibu Asyah. Dengan andai waktunya dikasih seminggu untuk membayar hutang. Seminggu kemudian, Saumi datang lagi nih kepada Ibu Asyah untuk membayar hutang. Dia sudah menyelesaikan uang 75.000. Namun, pada saat dia membayar hutang, ternyata harga beras itu naik menjadi 8.000. Jadi Ibu Aisyah meminta bayaran kepada Saumi sebanyak 80.000, sehingga 5.000 tambahan yang diminta oleh Ibu Aisyah itu merupakan riba nasiah. Selanjutnya yang riba itu apa? Iya, riba halal. Apa itu riba halal? Tukar menukar barang sejenis. Iya, tukar menukar barang yang sejenis. Tukarnya sejenis dengan syarat adanya tambahan pada salah satu. Contohnya, apa contohnya? Contohnya kayak Cindy memiliki uang memiliki beras 10 kilo dengan kualitas yang baik, sedangkan si Cindy memiliki 15 kilogram beras dengan kualitas yang kedua orang ini menukar itu gimana? Si Cindy yang 10 kilo itu untuk mengasih hewan ternaknya makan, sedangkan si Cindy 10 kilo itu dia konsumsi. Jadi kelebihan 5 kilo dari beras ini itu merupakan riba dari riba pada. Jadi riba ini sangat merusak. Yang mana seharusnya yang pertama tadi seharusnya seseorang itu sudah mampu membayar hutangnya, namun karena ada tambahan yang diminta oleh seseorang itu, sehingga hutang itu tidak tuntas dan bahkan akan bertambah terus. Oleh karena itu Islam mengharamkan seperti mana sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Iya, ayat 275. Bisa bacakan ayatnya? Masa nggak bisa bacakan? Ada bukunya? Bacakan. Yang mana di ayat itu sudah dijelaskan bahwa